terpercaya. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Ketahui sejumlah situs di dunia yang menjadi bagian dari peradaban Islam, serta fakta dan sejarah di baliknya. One Night in Al-Aqsa, One Day in the Haram, Cities of Faith. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Jelang berbuka puasa bersama program-program inspiratif. Cooking is fun. Mutiara Ramadan. Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Lengkapi aktivitas Anda di bulan Ramadan dengan mengikuti sederet program istimewa yang inspiratif, kaya manfaat, dan meningkatkan khazanah wawasan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. PPN Ambon pastikan ketersediaan ikan selama Ramadan aman. Tradisi cuci masjid Desa Wakal sambut Ramadan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang merespons kasus korupsi di Pertamina. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Saatnya Anda menyaksikan Kompas News Ambon. Selain 3 informasi tadi, beragam peristiwa menarik lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita awali Kompas News Ambon pagi ini, saudara. Lantamal 9 Ambon memusnahkan 1,4 ton miras tradisional jenis sopi. Sopi yang dimusnahkan ini merupakan barang sitaan personel TNI Angkatan Laut dari sebuah mobil box di Pelabuhan Hunimua, Liang, Maluku Tengah. Sebanyak 1,4 ton minuman keras jenis sopi senilai kurang lebih 40 juta rupiah dimusnahkan Lantamal 9 Ambon di Dermaga Lantamal 9, Kamis 27 Februari 2025. Minuman beralkohol tradisional ini merupakan barang bukti yang disita saat personel TNI Angkatan Laut melakukan operasi pengamanan di Pelabuhan Feri Hunimua Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah 2 pekan lalu. Barang haram ini diketahui berasal dari Pulau Seram yang dibawa menggunakan 1 unit mobil box untuk dipasok ke agen-agen yang ada di kota Ambon dan sekitarnya, yang rencananya akan dijual ke warga Ambon. Langkah pemusnahan ini dilakukan bertujuan meminimalisasi tingkat perkelahian antar warga yang biasa terjadi karena dipicu minuman keras. Ini berawal dari laporan atau informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman minuman keras yang tidak berizin ke Ambon, sehingga dengan dasar tersebut kita melaksanakan penyidikan dan penyitaan karena dikirim via laut melalui feri. Kemudian dengan pertimbangan tertentu kita laksanakan penangkapan di sekitar Pelabuhan Feri Liang. Kita ke informasi lain, saudara. Harga bumbu dapur di sejumlah pasar di kota Ambon mulai merangkak naik menjelang Ramadan, seperti cabai keriting, bawang merah, dan tomat. Kenaikan bumbu dapur ini sudah terjadi 4 hari terakhir. Menjelang Ramadan, harga bumbu dapur di sejumlah pasar di kota Ambon, Maluku mulai merangkak naik. Kenaikan ini terjadi pada cabai keriting, bawang merah, dan tomat. Saat ini pedagang mulai menjual cabai keriting dengan harga Rp50.000
naik dari harga sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Bawang merah dari Rp34.000 naik menjadi Rp38.000 per kilogram. Sementara tomat naik dari Rp16.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga 3 komoditas bumbu dapur ini sudah terjadi dalam 4 hari terakhir, lantaran pasokan dari luar daerah seperti Surabaya, Makassar, dan Manado mulai berkurang, sehingga mereka hanya menjual stok yang tersisa. Cili keriting, bawang merah, tomat. Apa cili keriting itu dari berapa ke berapa? Dari penjualan 40 ke sekarang sudah 50. Kalau bawang merah? Kalau bawang merah dari penjualan 34 ya naik 38. Tomat dari penjualan 16 ke 20. 20 ya? Iya. Itu alasan naiknya kenapa? Karena barang memang kurang. Barang kurang ya? Baru menghadapi bukan puasa ini. Oh iya. Jadi kalau untuk yang lain masih stabil? Masih stabil. Termasuk cili kecil masih stabil. Sementara untuk harga bumbu dapur lainnya seperti cabai rawit, bawang putih, dan bawang bombay terbilang stabil. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon memastikan ketersediaan stok ikan untuk kebutuhan masyarakat Kota Ambon aman selama Ramadan hingga Lebaran. PPN mencatat stok ikan yang tersedia di cold storage saat ini sebanyak 263 ton dan akan didistribusikan sesuai permintaan pasar yakni 4 ton per hari. Memiliki stok ikan di cold storage atau gudang ikan beku sebanyak 263 ton, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon memastikan selama Ramadan hingga Lebaran nanti, ketersediaan ikan untuk kebutuhan masyarakat Kota Ambon tetap aman. Ratusan ton ikan ini mencakup berbagai jenis ikan, seperti ikan baby tuna, cakalang, layang, kongkol, dan kembung, yang berada di 2 cold storage di kawasan PPN Tantui, Ambon, Maluku. Menurut Kepala PPN Ambon, dengan jumlah ketersediaan ikan saat ini, dipastikan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Lebaran, karena rata-rata kebutuhan ikan di pasar sebanyak 4 ton per hari. Dari tinjauan di dalam masih kurang lebih ada 180 ton. Ini baru satu cold storage, jadi satu cold storage. Jadi ada 180 ton. Jadi dari 180 ton ini rata-rata Pak Sopyan memasok ikan ke pasar Mardika itu rata-rata per hari 2 ton. Artinya untuk kebutuhan konsumsi masyarakat selama Ramadan di Kota Ambon masih bisa terpenuhi. Dengan ketersediaan stok sebanyak ini, masyarakat diminta untuk tidak khawatir serta diimbau untuk selalu menjaga asupan protein selama puasa dengan mengonsumsi ikan. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, diantaranya tradisi cuci masjid Desa Wakal sambut Ramadan. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Ketahui sejumlah situs di dunia yang menjadi bagian dari peradaban Islam, serta fakta dan sejarah di baliknya. One Night in Al-Aqsa, One Day in the Haram, Cities of Faith. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Jelang berbuka puasa bersama program-program inspiratif. Cooking is fun. Mutiara Ramadan. Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Lengkapi aktivitas Anda di bulan Ramadan dengan mengikuti sederet program istimewa yang inspiratif
kaya manfaat, dan meningkatkan khazanah wawasan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Menjelang bulan Ramadan, masyarakat Wakal memiliki tradisi cuci masjid atau bersih masjid. Tradisi ini biasanya dimulai dengan doa bersama dan diikuti ritual membersihkan 4 tiang utama masjid oleh 12 tukang atau tetua adat sebagai tanda dimulainya kegiatan bersih masjid. Sambut bulan suci Ramadan, warga negeri Wakal, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, melaksanakan tradisi cuci masjid atau bersih-bersih masjid. Tradisi yang dilakukan turun-temurun ini biasanya digelar setiap tahun dengan melibatkan warga desa. Sebelum melakukan bersih-bersih, pengurus masjid bersama tetua adat akan melakukan doa bersama terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan ritual membersihkan 4 tiang masjid yang dilakukan secara bergantian oleh 12 tukang sebagai tanda dimulainya bersih Masjid Nurul Awal Wakal. Kegiatan ini biasanya melibatkan warga desa dari orang dewasa hingga anak-anak dan akan dibagi tugas untuk menyapu dan mengepel lantai, membersihkan karpet, mengecat pagar, serta mengecat kubah masjid. Sudah tradisi dari Ketong Pemboyan, awalnya itu kan keluar dari rumah tua Bakai, itu tukang besar. Dari rumah Bakai ke rumah masjid. Rumah masjid, disitulah baru berkumpul, situ baru yang cuci pertama itu tukang besar. Diikuti oleh masyarakat. Ini mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Sampai orang dewasa. Tiap tahun tiap kapal sahur mau kapal sahur gitu. Kegiatan bersih-bersih yang dilakukan secara gotong royong tersebut untuk memberi kenyamanan kepada warga setempat selama menjalankan ibadah puasa, sekaligus menjaga tradisi yang sudah ada turun-temurun. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura kembali menggelar Olimpiade Sains 2025. Olimpiade yang berlangsung sejak 24 sampai 27 Februari ini diikuti 4.138 siswa jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Ciptakan ajang kompetisi ilmiah bagi siswa-siswi di Maluku, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura Ambon menggelar Olimpiade Sains 2025 yang berlangsung di Gedung Fakultas Sains maupun Auditorium Unpati Ambon, Maluku. Olimpiade yang berlangsung sejak 24 hingga 27 Februari tersebut diikuti 4.138 siswa dari tingkat SD hingga SMA sederajat di Maluku. Dalam kompetisi ini ada 13 mata pelajaran yang diuji, yakni matematika dan IPA untuk tingkat SD, matematika, fisika, dan biologi tingkat SMP, sementara untuk tingkat SMA, matematika, fisika, kimia, biologi, statistika, komputer, astronomi, dan kebumian. Dalam hal mata lombanya ada 13 mata lomba, SD 2 mata lomba, SMP 3 mata lomba, dan SMA 8 mata lomba. Untuk jumlah pesertanya sendiri meningkat dari tahun yang lalu, saat ini mencapai 4.138 siswa. Untuk teknis pelaksanaannya ada babak penyisihan di 2 hari pertama bagi SMP, SMA, dan SD. Kemudian di tanggal 27 nanti ada final. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi mengatakan meningkatnya jumlah siswa di setiap Olimpiade ini karena adanya dorongan orang tua dan guru untuk memberi siswa kemampuan serta jiwa kompetisi melalui ajang ilmiah semacam ini. Ketika mengikuti Olimpiade ini, minimal mereka itu ada kesadaran ilmiah, kemudian menumbuhkan rasa belajar yang baik, kemudian kreativitas, kemudian juga menumbuhkan jiwa kompetisi.
di antara mereka. Dengan demikian mereka terlatih untuk mengikuti kompetisi-kompetisi yang sejenis seperti ini. Dan juga mereka mempunyai bayangan, oh kalau kompetisi-kompetisi seperti ini seperti kondisinya seperti yang dia rasakan. Olimpiade yang dilaksanakan setiap tahun ini diharapkan dapat menjadi motivasi belajar para siswa dan dapat dijadikan rujukan Dinas Pendidikan dalam mempersiapkan siswa-siswi terbaik untuk mengikuti ajang Olimpiade tingkat nasional. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, kantor pelayanan terpadu Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon kini lebih informatif. Selain sebagai pusat layanan administrasi kapal, kini telah dilengkapi informasi grafis tentang cuaca dan lain-lain yang terkoneksi langsung dengan BMKG. Kantor Pelayanan Terpadu Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon tidak hanya melayani kebutuhan legalitas bagi kapal-kapal yang akan melaut. Kini sudah ada informasi grafis yang terkoneksi langsung dengan BMKG melalui layar monitor. Layar monitor yang terpasang di ruang kantor pelayanan terpadu Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon berisi ragam informasi seputar cuaca dan lain-lain yang bisa diakses oleh nelayan sebelum melaut. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, Sahubawa, menegaskan, mudahnya akses informasi ini dapat membantu nelayan sebelum melaut, meliputi cuaca, tinggi gelombang, arah angin, dan lain sebagainya, sehingga nelayan dapat meminimalisasi terjadinya kecelakaan laut akibat cuaca. Jadi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, di sini kami memiliki ruang pelayanan. Di ruang pelayanan ini bisa mengcover semua pelayanan kepada stakeholder yang beraktivitas di Pelabuhan Perikanan. Nah, di sini juga kami bekerja sama dengan BMKG. Jadi BMKG menyediakan fasilitas informasi terkait dengan kondisi cuaca di laut. Jadi di fasilitas monitor ini langsung online informasi dari BMKG terkait dengan informasi cuaca di laut yang meliputi kecepatan angin, tinggi gelombang, curah hujan, bahkan ada informasi potensi penangkapan ikan. Jadi ini langsung bisa diupdate oleh para nelayan sebelum mereka melakukan aktivitas melaut. Usai pariwara kami kembali dengan informasi lainnya. Saudara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia respons kasus korupsi di Pertamina. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Ketahui sejumlah situs di dunia yang menjadi bagian dari peradaban Islam, serta fakta dan sejarah di baliknya. One Night in Al-Aqsa, One Day in the Haram, Cities of Faith. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna. Bersama Kompas TV, teman Ramadan. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Jelang berbuka puasa bersama program-program inspiratif. Cooking is fun. Mutiara Ramadan. Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Lengkapi aktivitas Anda di bulan Ramadan dengan mengikuti sederet program istimewa yang inspiratif, kaya manfaat, dan meningkatkan khazanah wawasan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Anda kembali menyaksikan Kompas News Ambon, Saudara. Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk
kilang PT Pertamina. Keduanya yaitu Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina dan Edward Korn, staf FP Trading Operation PT Pertamina. Keduanya saat ini telah ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung, Saudara. Dengan penetapan 9 orang tersangka ini, Kejagung menegaskan akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas. Telah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap dua orang. Yang pertama yaitu Maya Kusmaya ST, MSD, selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap tersangka Edward Corner ST selaku FP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga. Kemudian terhadap dua tersangka tersebut setelah dilakukan pemeriksaan setelah maraton tadi mulai jam 3 sampai dengan saat ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 7 tersangka yang kemarin telah kami sampaikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia merespons kasus korupsi di Pertamina. Bahlil menegaskan akan menata sistem pengelolaan BBM. Menanggapi kasus dugaan korupsi di Pertamina, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia akan melakukan evaluasi terkait tata kelola hingga membenahi perizinan impor BBM. Bahlil bilang ia menghargai proses hukum yang sedang berjalan kini dan ia menghargai asas praduga tak bersalah terhadap kasus yang tengah diselidiki. Memang saya kan jujur katakan dari awal bahwa begitu saya masuk ke Kementerian SDM, saya melihat ini maka perlu adanya perbaikan penataan. Nah makanya sekarang di izin impor kita terhadap BBM tidak 1 tahun sekaligus. Kita bikin per 6 bulan supaya ada evaluasi per 3 bulan. Di ESDM itu sebelum kita audit kualitas kita akan melakukan penataan terhadap sistem pengelolaan BBM dan LPG. Kenapa? Karena memang harus kita tata. Kalau tidak kita tata, ya begini terus. Komisi 12 DPR RI menyoroti isu tentang oplosan bahan bakar minyak atau BBM dalam kasus dugaan tipikor Pertamina. DPR meminta Pertamina menjelaskan kepada masyarakat terkait kasus dugaan pengoplosan tersebut. Wakil Ketua Komisi 12 Bambang Haryadi menyatakan dalam rapat yang berlangsung dengan Pertamina pembahasan soal kasus korupsi minyak mentah. Anggota DPR Komisi 12 meminta klarifikasi dari Pertamina perihal dugaan pencampuran RON 90 dan 92. Benar seperti yang Bapak Ibu ketahui. Jadi tahu isu yang beredar beberapa waktu terakhir terkait RON, kan kita tadi pastikan kepada semua pihak, tidak hanya kepada Pertamina, kan biar ada satu komparasi informasi yang seimbang. Tadi Pertamina dan pihak swasta semua menyatakan bahwa penambahan zat adiktif itu hanya sifatnya menambah value atau keunggulan terhadap jenis produk masing-masing penyalur BBM ini kan, badan usaha ini. Jadi tidak merubah RON. Pelaksana tugas harian Dirut Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyatakan bahwa Patra Niaga tidak bisa mengubah RON. Pertamina katanya hanya memiliki fasilitas untuk mengubah warna dan penambah zat aditif. Mars Ega juga menyatakan Pertamina tidak memiliki skema dalam mengubah RON. Diketahui, BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing.
yakni Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Adapun tadi dijelaskan oleh pimpinan Komisi 12, penambahan aditif tersebut adalah sifatnya untuk menambah value dari performansi produk-produk tersebut. Tidak betul bahwa untuk Pertamax ini adalah produk oplosan, karena kita tidak melakukan hal tersebut. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas News Ambon edisi hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Ketahui sejumlah situs di dunia yang menjadi bagian dari peradaban Islam, serta fakta dan sejarah di baliknya. One Night in Al-Aqsa, One Day in the Haram, Cities of Faith. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna. Bersama Kompas TV, teman Ramadan. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Jelang berbuka puasa bersama program-program inspiratif. Cooking is fun. Mutiara Ramadan. Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Lengkapi aktivitas Anda di bulan Ramadan dengan mengikuti sederet program istimewa yang inspiratif, kaya manfaat, dan meningkatkan khazanah wawasan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Kompas TV, independen, terpercaya.